Halo teman-teman, bagi foto sekalian dimanapun anda berada. Oh long time ago, long time no see. Jadi udah lama banget saya nggak upload video di YouTube karena berbagai macam kesibukan dan juga ya karena agak males juga kadang. Ya gitulah, mungkin untuk konten kreator pemula mencoba masuk lagi ke ini, ke dunia perkontenan ya agak-agak males-malesnya ya aja. Nah, di konten ini saya ingin mungkin sharing ya. Saya mengalami saya mengalami di konten ini saya ingin sharing ke teman-teman mengapa sekarang saya pindah ke Fujifilm X-S10 ini. Ceritanya begini, Sony itu bagus banget di autofocus, bagus banget di low lag, semua orang udah tahu. Ekosistemnya di Imon udah keren-keren banget, banyak sekali third party yang menggunakan eh, Imon dari Sony. Jadi gampang banget untuk nyari kamera dari harga yang mahal maupun yang murah tuh sangat banyak sekali variannya. Jadi gampang lah. Cuman mengapa saya pindah ini ke Fuji? Jadi ceritanya scoring di IG waktu beberapa tahun yang lalu ya, mungkin setahun ke belakang, itu saya nemu satu konten creator atau satu Instagram namanya Visual by Pret. Lucu banget ya namanya, kayak apaan gitu, Pret kayak gitu. Nah, dia brand ambassadornya Fujifilm di Dubai. Saya lihat hasil dari Instagramnya, hasil karya fotonya itu warnanya bagus banget, unik gitu. Nah, saya jadi makin suka sama Fujifilm. Sebelumnya juga udah mulai ngintip-ngintip ya. Oh, kelebihan Fujifilm itu di film simulation kan semua orang udah tahu. Ini unik banget gitu. Walaupun memang dia sebut di sana juga dia just di Lightroom. Eh, tapi basicnya dari film simulation sendiri kan kita udah tahu ya, semua udah bagus banget. Sehingga dia adjust lagi, dia mainkan lagi warnanya sehingga hasilnya unik banget. Dan itu membuat saya sangat penasaran dengan kamera Fujifilm ini gitu. Karena film simulationnya itu kita nggak perlu lagi ngedit banyak-banyak di Lightroom. Kalaupun terpaksa harus ngedit, ya tinggal naikin saturasi atau naikin exposure-nya, pencahayaannya itu, atau mini apa namanya itu basic correction aja gitu, nggak usah sampai benar-benar ngerubah warnanya gitu kan, ribet-ribet lah karena color grading gitu kan, midtone highlights-nya kita rubah, nggak usah seperti itu. Ini tinggal jepret ya, tinggal ikutin recipes di aplikasi udah gitu. Salah satunya alasannya pertama itu adalah karena film simulationnya, dan saya melihat satu orang gitu dalam hal ini visual Bepet itu bagus banget hasil tone warnanya. Yang kedua tentunya film simulationnya sendiri itu yang unik. Di film simulation ini kita bisa ngulik, bisa apa ya, bebas berkarya mau hasil warna foto kita kayak gimana gitu kan. Ditambah lagi kita bisa apa, sharing gitu kan di Facebook. Kalau ada, wah ini ada foto bagus banget, kita bisa resepnya apa nih, resepnya apa, oh, dikasih. Jadi itu serunya itu ya. Itu yang membuat saya makin suka dengan Fujifilm ini gitu kan. Dan yang ketiga alasannya, di Fujifilm itu ada berbagai macam aplikasi eh, untuk sharing recipes gitu kan. Salah satunya yang udah paling terkenal mungkin teman-teman dari Fuji Fanboy itu tahu dulu lah, Fuji X Weekly ya. Di sana ada banyak ratusan recipes, mau kayak gimana foto kita diciptakan. Tonnya seperti apa, warnanya, moodnya seperti apa, itu banyak banget. Belum lagi kalau kita lihat di threads, aku ngomongnya apa ya, thread apa thread ya, intinya X-nya dari Meta kan ya, itu juga ada Fuji App Style gitu kalau nggak salah, itu juga sharing tentang recipes Fujifilm. Jadi apalagi kalau di Facebook ya, satu lagi di Facebook juga ada grup film simulation, baik dari mungkin lokal ataupun internasional ya kalau tidak salah. Nah, saya ikutin juga yang dari internasional, itu banyak banget hasil karya recipes yang dibuat oleh Fuji Fuji film fanboy itu. Jadi
itu yang membuat saya sangat tertarik sekali dengan kamera ini gitu. Kita bisa ngulik gitu kan. Dan mengapa saya menggunakan atau memilih Fujifilm X-S10 yang mungkin ini udah cukup ketinggalan ya dibanding sekarang yang lagi keluar tuh kan, yang terbaru untuk seri X itu kan XT50 ya atau S50. Yang pertama nggak ada budgetnya kurang. Saya harus akuin itu budgetnya kurang. Kemudian hasil selisih yang saya jual dari Sony itu ya saya ada tabungan, saya beliin X10 karena saya tetap ingin bisa video hybrid namanya, bisa foto dan bisa video gitu kan. Nah itu yang menjadi alasan saya menggunakan XS10 ini ya. Dan sayangnya memang kalau saya ingin percis seperti si Besola by Fred tadi, film simulation yang mungkin saya bisa tebak dia menggunakan nostalgic negatif yang nggak ada di sini. Tapi bisa saya mungkin tiru-tiru menggunakan film simulation Bright Kodak atau Bright Summer, itu hampir mirip-mirip tonnya gitu kan. Nah, walaupun nggak bisa sama persis tapi hampir mengejar. Dan dengan Instagramnya si Visual by Fred tersebut, saya bisa lebih memahami lagi bahwa ternyata fotografi itu tidak hanya sekedar foto model orang, human interest, atau foto-foto yang umum ya. Kalau teman-teman bisa dilihat kan dia fotonya, kalau saya lihat ya, dia mainin komposisinya rapih banget gitu. Entah benda apapun itu yang dia foto, yang penting dia komposisinya dia tempatin pas terlihat. Dan yang dia foto kebanyakan benda-benda mati ya, seperti mobil, seperti mungkin rubber cone di jalan yang umum pada kita lihat, atau gas station gitu. Dia fotonya yang simpel-simpel aja gitu, bangunan-bangunan simpel yang kita lihat sehari-hari. Dan itu dengan permainan film simulation atau recipes yang dia buat, ternyata bisa menjadikan karya yang bagus juga gitu menurut saya ya. Sehingga membuat saya menambah wawasan lagi terkait fotografi yang saya tadi bilang tidak melulu harus model atau human interest atau benda-benda mati pun dipoto, dan mungkin sedikit sentuhan mood dari warna bisa memberikan karya yang cukup indah gitu. Dan itulah mengapa saya pindah mazhab dari Sony ke Fujifilm. Bukan bermaksud Sony jelek, tidak, karena saya udah bilang dia punya kelebihan di autofocusnya lancar, di rolling-nya juga mantap gitu kan. Cuman balik lagi ke kebutuhan tiap orang beda-beda. Dan dengan menggunakan Fujifilm X-S10 ini atau Fujifilm pada umumnya, saya nggak terlalu banyak lagi ngedit. Yang saya sendiri di warna memang agak sedikit kurang ya, bawaan lahir ya, hal blend color. Mungkin mesti saya akuin, cuman ya itu bukan pilihan saya, itu sudah takdir ya. Teman, dengan itu saya bisa tertolong untuk tidak banyak edit lagi di Lightroom atau harus berlangganan gitu. Karena dengan mainin langsung dalam kamera, shadow-nya berapa, film simulasi ini apa, jadi harus hasilnya mendekati dengan apa yang saya mau gitu kan. Dan di samping kelebihan-kelebihan itu, tetap juga ada kekurangan di Fujifilm itu. Salah satunya adalah ya tadi bilang mungkin autofocusnya tidak secepat Fuji. Dan yang paling banget kerasa mas saya adalah harga dari lensa-lensanya ini itu mahalnya minta ampun. Saya mesti harus nabung ya berapa lama ya, lama-lama lah. Intinya mahal banget gitu untuk saya yang hanya sekedar hobi gitu. Beda dengan kalau teman-teman yang punya job ya, mungkin dia akan menghasilkan lagi income, kemudian bisa beli lensa gitu. Terutama yang mahal-mahal itu lensa seri XF-nya, yang native-nya Fujifilm sendiri. Ada XF dan ada XC di Fujifilm tuh. Di XC itu mungkin tetap nggak sebagus XF karena XF itu premiumnya, XC itu ya yang mungkin budgetnya gitu. Katanya plastik, saya juga belum pernah coba ya. Dan lensa yang saya pakai juga ini lensa third party dari Seven Artisan yang 25 mili gitu kan. Jadi nggak pernah nyoba pakai XM maupun XF gitu.
Mungkin next ke depan saya ingin coba nabung untuk beli yang XC dulu gitu. Kalau XF itu mahal-mahal, teman-teman bisa cek juga di online shop. XF lensa-lensanya dari Fujifilm itu mahalnya minta ampun. Saya sendiri belum bisa belinya, belum bisa ya, suatu saat bisa lah. Karena ada isu juga kalau lensa native-nya Fujifilm ya dengan Fujifilmnya langsung itu khasnya itu akan lebih terasa khas Fuji katanya. Jadi saya sebenarnya penasaran juga gitu. Kalau dengan pasang XF itu kejernihannya seperti apa sih? Saya sangat penasaran sekali gitu kan. Cuman memang balik lagi budgetnya nggak ada sehingga saya pakai third party dulu ya. Ini juga nggak jelek-jelek amat sih. Tetap bagus. Cuman penasaran. Nah, ini by the way ini juga manual. Kalau auto fokusnya juga apalagi di XF itu ya mahal gitulah. Jadi beberapa mungkin ini sharing aja ya singkat, tidak ada skrip, saya ngomong apa adanya, mungkin kalau berantakan mohon maaf. Ya seperti itulah mungkin perjalanan religius atau perjalanan spiritual saya mencari apa ya karakter gitu kan dari yang saya inginkan dan akhirnya terjawab berkat Visual by Fred. Akhirnya saya bisa memilih kamera yang sepertinya insya Allah nggak akan pernah saya pindah-pindah lagi, kayaknya akan tetap stay di Fujifilm karena itu tadi pan color warnanya unik-unik, bisa kita utak-atik ya seperti itu kurang lebihnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada Fujifilm juga nih, ini aslinya saya nemu di gudang nih. Saya udah izin sih ke bos kantor katanya pakai aja. Dan ini kameranya kamera analog ya. Mungkin saya akan bahas terkait saya juga ingin belajar tentang analog di sesi berikutnya ya. Pantengin terus. Oke. Yakin sekian teman-teman. Teman-teman pergi foto dimanapun anda berada. Terima kasih untuk yang masih setia menemani saya menonton video-video saya yang simpel ini. Oke, selamat tetap semangat, tetap selamat berkarya dan jaga kesehatan. See you.